Halo teman-teman sekalian, kita kedatangan Faiz Ahsol. Ini abang saya di Jogja. Saya bisa ceritakan dulu bagaimana saya bertemu dengan beliau. Waktu itu 2015 kayaknya. Saya dari Kediri, saya datang ke Radio Buku malam-malam. Beliau sedang bikin kopi. Saya masih ingat itu. Saya pakai baju celana pramuka, celana warna SMP, warna biru tua kan, bagaimana itu. Terus masih ada Muhyiddin sambil ngerokok, dirimu bikin kopi. Saya dengan Riko kalau salah, ada teman dari Bangga namanya Riko. Nah, Mas Faiz ini sekarang megang Pustaka Bergerak Indonesia yang sebelumnya dipegang oleh Nirwan Arsuka. Ya, semacam PLT. PLT, semacam PLT. Nah, sebelum itu dia terlibat di TBM, Taman Baca Masyarakat, terus di Radio Buku sudah hampir Dari awal puluhan tahun lah ya. Dari puluhan tahun dong. Radio Buku Buku kan baru 2011. 11 ya. Berarti udah 14 tahun. Dan sejak Radio Buku ada, beliau juga ada di situ. Nah, kalau teman-teman tahu apa UNY, Ikip. bukan ini ya, Prismanya. Oh, ekspresi. Nah, ekspresi. Nah, beliau salah satu alumni ekspresi. Seperti Muhyiddin M. Dahlan, Jen RS, siapa lagi yang Prambanan? Anas Sahrul. Alimi, Bakar Bowo, Prima Sulistia, dan teman-teman banyak lah. Nah, beliau salah satunya. Kalau teman-teman yang di pegiat literasi ini, wajahnya beliau ini sudah memuakkan. Nah, Mas, aku selalu dengar cerita-ceritamu, bagaimana kenakalanmu, bagaimana datang ke Jogja, lalu berhenti kuliah dan bisa hidup dari menulis, hidup dari editing. Tapi aku pengen dengar lagi supaya teman-teman tahu bagaimana perjuanganmu dari awal, dari Cirebon sampai ke Jogja. Nah, bukan perjuangan lah. Oke. Gimana lah bahasanya? Ya, laku hidup aja. Laku hidup. Kalau perjuangan terlalu heroik. Itu biar untuk tokoh-tokoh aja. Jarang biasa. Oke. Mulai dari mana berarti? Dari Cirebon. Ya, kisaran 2000, sebelum 2000 berarti masih 95. Oke. 95 saya selesaikan, nyaris tidak lulus sebenarnya. Karena konteksnya saya dianggap nakal tadi. Nyaris dipindahkan sekolah, nyaris diancam tidak lulus zaman SMA, tepatnya aliyah. Tapi dipertahankan oleh kepala sekolah. Jangan. Ini anak katanya menurut kepala sekolah ya. Nilai akademiknya cukup bagus meskipun problematis untuk etik dan sebagainya lah, versi sekolah. Ya. Hanya saya bertahan di sekolah itu sampai selesai. Nah, bahkan saya dapat PMDK. Apa itu? PMDK itu semacam kita bisa masuk perguruan tinggi tanpa tes. Yang di kemudian salah satu value berikutnya adalah kita ada kemungkinan bisa mendapatkan beasiswa. 95 saya lulus, terus setelah pengumuman kelulusan bersamaan dengan ada surat keterangan PMDK itu, ya lazimnya pesta kelulusan ya, coret-coret sebagainya. Oh, tahun itu sudah ada coret-coret ya? Bahkan jauh sebelum itulah tradisi kelulusan dengan main pilok, gitu. Terus kita ngebom yang dianggap vandal oleh negara, gitu kan. tapi kita melakukannya dengan senang. Itu sudah lama sebenarnya. Di hari itu selesai
ngebom jalanan dengan pilok dan juga otomatis ada body painting juga kan, ya, kita gambar tubuh kita dan juga seragam. Saya gantungan seragam, besoknya saya berangkat ke Jakarta. Langsung berangkat ke Jakarta? Ya. Jadi saya belum... Jakarta, Jogja nih? Ke Jakarta dulu. Jakarta dulu. 95. Oh. Saya belum ambil ijazah, saya belum lanjut urus semuanya itu kelulusan. Baru dapat keterangan lulus, saya sudah tinggalkan Cirebon. Terus ke Jakarta. Tapi tepatnya bukan Jakarta ya. Tepatnya itu di Jati Bening. Masuk Bekasi dong. Oh, Bekasi. Ya. Di Bekasi saya mencoba menjalani hari-hari di pasar Jati Bening itu. Di pasar? Di pasar. Nah, ini dari jalanan berarti ini menarik. Bosen masuk bulan ke-4, antara 4 ke 5 lah. Terus saya geser ke Bogor. Di sana ada salah satu pabrik roti begitu. Dia juga di sana. Sekitar 2 bulanan baru geser ke Bandung, mendekati Cirebon. Tapi lewatnya mutar gitu. Bandung sebentar, kembali lagi ke Cirebon. Kurang lebih sekitar 6-7 bulan lah. Di pasar itu? Enggak, mulai Jati Bening, Bogor, jalan-jalan itu. Terus sampai Bandung, balik ke Cirebon. Sekitar 6-7 bulan setelah kelulusan. Oh gitu. Ijazah apa masih di sekolah, belum saya ambil. Nah, orang rumah nanya, terus gimana? Ya, saya tidak mau kuliah. Saya habiskan waktu di Cirebon hampir ya 1,5 tahun pasca lulus ya. Itu terus 96 akhir kalau tidak salah. Itu mulai saya ke Jogja. Nah ini yang membuat saya... 9 berapa tadi? 96. 96 akhir. Itu ketika ada sebuah liputan di TV swasta waktu itu, kalau sebut merek nggak apa-apa. Nggak apa-apa. RCTI. RCTI. Itu sudah ada itu TV swasta. Dulu kan saya dibentuk oleh TV negara, hanya TVRI. Oh iya. Nah, mulai RCTI muncul. Mulai saya SMP masuk SMA itu mulai ada TV swasta. Iya. Sebelum TVRI sebelumnya ada TPI dulu. TPI. Nah, yang Tutut punya itu. Oke. Gitu. Itu keluarga Cendana yang punya. Sekarang MNC TV. Ya. Kembali ke RCTI, itu ada liputan menjelang buka puasa, berarti sore hari, itu tentang UAJY. Apa? UAJY. UAJY. Universitas Anak Jalanan Yogyakarta. Ini serius ada? Itu versi liputan RCTI. Oh. Gitu. Gara-gara nonton itu, saya kemas-kemas lah. Oh. Saya kemas-kemas. Saya berangkat ke Jogja dengan bekal karena waktu di Bekasi di Jati Bening itu saya juga kerja, di Bogor itu juga saya kerja, cuma di Bandung tidak bekerja. Nah masih ada sisa uang itu. Ya saya pakai untuk bekal ke Jogja. Sampai Jogja saya cari, saya lacak di mana itu UAJ, Universitas Anak Jalanan Jogja itu. Nah, dan teman-teman kan yang semula teman SMA itu kan sudah ada juga yang di Jogja, yang di kampus UGM ada, gitu? Di UI sudah ada, gitu. Teman-teman SMA ini? Iya. Oh. Saya tanya mereka semua nggak ada. Mereka bilang kalau UAJ itu Atma Jaya. Saya bilang bukan, itu sangat jalanan nih. Anak gitu. Jalanan Atma Jaya, iya masuk juga sih. Ini bukan. Karena saya diajak itu ke Atma Jaya, bukan, ini gedungnya terlalu mewah. Terus, yang kamu tahu tentang UAJ itu apa? Itu adalah sebuah rumah, kumpulan anak jalanan, yang di situ kita bisa belajar bareng. Gitu. Hampir sebulan, saya lacak, saya cari-cari. Ketemulah, ternyata adanya di Karangmalang. Dekat kampus IKIP. Benar-benar ada? Ada. Rumahnya saya ingat, oh ini. Rumah yang masuk di liputan RCTI itu. Ternyata itu adalah sebuah lembaga komunitas gitu, Humana namanya.
Di situ ada Mas Kiri Ertanto, ada Mas Didit, ada Mas Farid. Nah, waktu itu saya ketuk pintu dan saya menyampaikan, saya melihat tayangan RCTI bla 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 sebagainya. Saya mau gabung di UAJ. Semua pada tertawa. Semua pada tertawa. Ngapain gitu gini dan sebagainya. Loh. Nah, saya mau. Terus mereka balik tanya, memang backgroundnya seperti apa? Ya saya cerita lah. Saya sudah lulus SMA tapi belum diambil ijazah dan sebagainya. Saya ke Jakarta, Bogor, Bandung, terus ke sini gara-gara liputan itu. Saya minta tanggung jawab, saya harus diterima di UAJ. Gitu. Karena di liputan itu kan disampaikan bahwa ini adalah ruang belajar bersama, ruang publik, siapapun boleh. Masih ada sekarang? Belum ada. Sudah sekarang sudah nggak ada. Nah, hanya saja waktu itu Mas Didit sama Mas Kiri, ini kamu cukup beruntung, gitu. Kamu sempat kuliah, sempat sekolah sampai apa sebagainya. Di sini anak-anak itu nggak ada. Cuma sekali nggak? Ya beberapa, tapi sebagian besar yang tergabung di UAJ ini adalah anak jalanan. Orang tua tidak tahu siapa, mereka kebawa arus jalanan itu sampai ke Jogja. Dulu kan kita transportasi publiknya masih cukup ini ya, masih transportasi publik kita baik kereta, bus kan semua bisa kita akses tanpa kita harus beli tiket. Dulu kan seperti itu. Nah, itu saya bilang, tapi saya tetap minta diizinkan gabung. Akhirnya ya sudah, kalau kamu mau gabung silakan, tapi kamu dampingi teman-teman belajar. Karena posisimu kamu sendiri yang udah sekolah. Oh iya. Yang lain kan rata-rata ada SD aja enggak. Seperti ya kalau teman-teman pernah melihat atau nonton film karya Mas Garin Nugroho yang tahun 97 Daun di Atas Bantal. Nah disitulah potret anak jalanan Jogja. Gitu, ada Heru, ada Kancil. Waktu itu bintangnya ada Christine Hakim yang dia dapat penghargaan juga dari film itu. Nah, saya gabung di sana dengan Mas Didit, dengan Mas Kiri. Ketika masuk waktu untuk ujian masuk perguruan tinggi. Dulu namanya UMPTN. Iya. Kalau sekarang saya kurang tahu namanya apa. Nggak tahu dulu. Nah, Mas Kiri waktu itu bilang, Kiri Ertanto, kamu ikut UMPTN aja. Kan teman-temanmu yang dari Cirebon juga pada kuliah. Dan kamu juga sering main di kampus. Saya bilang, saya kalau mau kuliah dari dulu. Saya juga sudah ada kesempatan, tapi saya nggak mau. Tapi gara-gara mereka lah. Waktu itu saya ingat bahasanya Mas Kiri, untuk pengalaman. Untuk pengalaman aja kamu ikut UMPTN. Kamu jangan GR dulu. Bukan berarti ketika kamu ikut UMPTN, kamu akan jadi mahasiswa dan diterima di kampus. Karena untuk pengalaman sekedar ini ya sudah ikut UMPTN lah. Ternyata waktu pengisian formulir ya, kampus mana, jurusan apa dan sebagainya, saya kan udah nggak ini lagi. Nggak ada informasi yang saya kunyah untuk seperti itu, karena memang pikirannya udah nggak mau kuliah. Pas milih jurusan apa? Waktu itu saya tanya, ini gimana ini cara ngisinya? Ini jurusannya, lah kamu pengen kuliah apa ya? Saya nggak mau kuliah. Iya. Terserah kamu aja. Tapi ada pertanyaan menarik yang di kemudian ini. Kamu kalau baca buku apa? Gitu. Ya saya suka baca buku sejarah. Terus apa lagi? Ya kadang novel. Karena pada masa SMA saya pernah juga gitu mengeram diri. Bahkan kalau kalau konteksnya ini kan bacaan ini ya dianggap bacaan liar ya. Kayak komik, kayak Ani Arau kayak gitu, Freddy S gitu loh. Bastian Tito. Nah itu kan bacaan saya masa SD, SMA, SD sampai SMA gitu.
Kalau SMA lebih ke populernya lupus itu salah satunya. Lupus ya. Gitu. Saya cerita, oh kalau kayak gitu pilihannya kamu ambil sejarah atau bahasa. Gitu. Tapi ini suruh pilih dua. Ya satu sejarah, satu bahasa udah gitu. Ternyata diterima. Padahal malam saya tidak belajar. Jurusan apa terima? Bahasa, pendidikan, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia di IKIP. Pendidikan Bahasa Indonesia. Pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Oh. Kalau disingkat jadi PBSI. Oh. Persatuan Bulu Tangkis Indonesia. Kuliah lah di situ. Kuliah lah di situ. Yang lain mengikuti apa namanya? Dulu namanya ospek ya. Iya. Saya tidak. Mereka pada ospek, saya nongkrong. Senior juga nggak ini. Nggak apa ya, nggak tahu, saya dibiarkan begitu. Cuma pada waktu penataran P4 dulu kan setiap mahasiswa harus melewati itu. Setelah ospek ada penataran P4. Nah itu semula saya tidak mau juga. Tapi waktu itu kalau tidak salah saya dikasih tahu sama ada salah satu senior, nggak apa-apa kamu ikut aja. Itu ketika penataran P4 beda dengan ospek. Penataran P4 itu kita nggak dipelonco. Itu nanti pematerinya dosen-dosen apa, sekedar pengenalan aja. Kayaknya saya ikut penataran P4. Terus apa dari orang yang memang kan sudah ada kebiasaan membaca itu ya, SD, SMP, SMA lupus gitu ya. Terus masuk ke tadi Universitas Anak Jalanan, bisa singgah di apa Prisma. Oh, ekspresi itu gimana? Nah, ceritanya pada waktu di Jogja saya tidak punya kos. Nggak punya kos. Pertama kali ngerasa udah diterima jadi mahasiswa di IKIP gitu. IKIP, Mas IKIP dulu ya? IKIP itu saya langsung tidur di ini, di apa namanya, di salah satu itu namanya himpunan mahasiswa jurusan itu HMJ ya? HMJ. Gitu. Tapi itu yang tidak saya incar, yang saya incar adalah perpustakaan jurusannya. Jadi saya tidur di ruang perpustakaan jurusan itu. Saya nggak punya kos. Di situ masih bisa tidur di situ? Dulu masih sangat bisa, 24 jam kampus bisa kita akses. Oh gitu ya? Minggu kampus libur, kita bisa jemur-jemur baju di pohon kelengkeng kayak gitu. Nah, terus apa ekspresi? Waktu semester pertama saya mengincar bagaimana saya bisa jadi ketua perpustakaan. Kok mahasiswa jadi ketua perpustakaan? Kan himpunan mahasiswa jurusan punya perpustakaan. Oh iya. Umumnya teman-teman kalau meniti karir di mahasiswa itu kan yang dikejar satu ketua himpunan atau ketua pada waktu senat ya. Oh iya, senat. Senat fakultas atau senat universitas, institut gitu. Iya. Saya incar adalah ketua jurusan. Ketua perpustakaan. Hanya saya dapat itu di semester 2. Saya terpilih jadi ketua perpustakaan jurusan. Nah, di situ. Perpustakaan himpunan jurusan ini. Dan selain saya di perpustakaan, saya juga tergabung di UKM Teater dan Sastra. Teater. Unsrat. Anak teater juga ya. Unit studi sastra dan teater di IKIP waktu itu, sekarang UNJ. Nah, di semester kedua baru saya masuk di ekspresi. Masuk di ekspresi itu semester kedua. Di angkatan saya 97. Tuh. Itu ceritanya. Terus masuk ekspresi? Masuk ekspresi, pertimbangannya waktu itu gini. Setelah perpustakaan, kemudian kita bisa teriak-teriak dan bisa mengekspresikan apa yang kita inginkan lewat teater, gitu. Tapi kan juga perlu dibenahi bagaimana belajar menulis. Masuklah ke ekspresi gitu. Dan kebetulan saya juga suka, bayangan saya kerja-kerja jurnalistik itu menyenangkan ketika di lapangan.
Ternyata, gitu kan. Di ternyata. lapangan, terus kita bisa hunting apa namanya berita, kita bisa kejar-kejar tokoh untuk kita wawancarin sebagainya. Bayangan saya seperti itu, dan kesempatan seperti itu saya dapatkan di Ekspresi. Oh, berarti Gitu. apa yang kamu bayangkan itu ada di Ekspresi. Iya, akhirnya pada waktu itu ada liputan karena majalah Ekspresi ya. Pada waktu itu saya masih jadi reporter. Ada liputan-liputan yang akhirnya mempertemukan saya atau membuat saya mendapat kesempatan ketemu dengan almarhum Pak TH Sumartana. Oh, Gitu. Pramudia Anantatur. Itu zaman AKY. Oh, sebelum sudah selesai. Nanti ceritain ya. Nanti ceritain. Nah itu terus juga Romo Mangun. Oh, itu zaman mahasiswa. Kalau Romo Mangun sebenarnya sudah tersambung lewat UAJ, lulusan anak jalanan itu. Karena kan Romo Mangun salah satu penaung. Oh. Nah cuma di kemudian ketika kan beda. Oh ini mahasiswa nih. Hanya di. Lanjut. Oke. Kepotong. Oke. Di Gang Puera itu di rumahnya Romo Mangun. Itu kan memang sering kali ada diskusi, gitu. Waktu itu diskusi tikar pandang, dan kemudian dari situlah juga dari Gang Puera itulah DED lahir, dinamika edukasi dasar, yang akhirnya membuat sekolah SD Mangunan. SD Mangunan. Gitu. Dari Romo Mangun. Dari Romo Mangun. Jadi Ekspresi, di kemudian saya incar, akhirnya saya dapat kesempatan itu bertemu, interview, wawancara tokoh-tokoh tersebut, termasuk hanya dengan Muhyiddin lah, dengan Umar Tajuddin. Kita dapat kesempatan juga liputan di Jakarta, ketemu dengan kita menginterview Arif Rahman Hakim yang boarding school pertama kalau nggak salah, yang di IKIP Jakarta punya, UNJ. Terus kita juga bisa interview dengan Cak Nur Khalis Majid. Bisa waktu itu. Berarti sempat ketemu? Sempat. Kita interview. Kakanda itu. Terus kita ke Bandung, kita juga interview Kang Jalal, Jaluddin Rahmat. Kang Jalal. Pada waktu itu pers mahasiswa itu sangat punya kekuatan itu, semacam privilege gitu loh. Untuk bisa mengakses tokoh-tokoh. Dan tokoh-tokoh ini bersedia, terbuka. Gitu. Sangat terbuka. Mereka sangat terbuka. Tokoh-tokoh itu sangat terbuka, memberi kesempatan kita. Padahal jelas kita sampaikan waktu itu komunikasinya hanya lewat telepon kan. Gitu. Email belum. Kita telepon, yang penting kita tahu nomor teleponnya, kita telepon lewat telepon umum, koin itu. Iya, koin. Terus kita sampaikan, mau kita kesana. Dari Ekspresi mau wawancara, temanya ini dan sebagainya. Bisa kapan, jam berapa? Saya sudah di Jakarta. Gitu. Datang. Gitu. Biasanya kita diminta datang, kalau tidak pagi hari diminta pagi sekali sebelum mereka melakukan aktivitas, itu sore hari sepulang mereka beraktivitas. Berarti jejaring Presma ini, Ekspresi, yang bisa nggak dikatakan gitu, yang membentuk perjalanan ke depan? Ya, salah satunya lah ya. Salah satunya itu. Core-nya itu sana itu dari Ekspresi. Iya. Karena sampai sekarang kamu masih bergiat dengan Muhyiddin, dengan komunikasi dengan Zen RS, dengan Sarul Alimi, Ana Sarul Alimi. Iyalah, kami dibentuk di keluarga besar Ekspresi, gitu pada masa masih kuliah. Tapi kan saya di kampus sifatnya sebenarnya sebentar ya, nggak lama ya. Berapa semester di kampus? Kalau konteks kuliahnya ya, kuliahnya. Di kelas itu paling 4 semester. Tapi di kampusnya beraktivitasnya lama, sekitar 4 tahunan. Jadi 4 semester saja kuliah, habis itu ambil cuti 2 tahun langsung cutinya. Tapi saya di Ekspresi, di teater, di Ustad. Itu ya di 2000-an sampai 2001 lah saya mulai meninggalkan kampus. Orde Baru selesai. Ya, Orde Baru dirimu selesai.
Saya tinggalkan kampus. Tinggal ke kampus itu terus ngapain? Waktu itu Beraktivitas apa gitu? gini, saya selesai di kampus kan, kontrak meninggalkan kampusnya karena memang sudah tidak betah kontrak perkuliahannya ya. Tapi juga sudah selesai di Ekspresi, karena saya pegang Ekspresi itu 2000. Ketua umum atau PU. Pernah di PU dan pernah di Pimpret. PU itu pimpinan umum. Pimpinan umum. PU itu pimpinan umum. Pernah juga Pimpret. Pernah juga Pimpret. Gitu. Tapi waktu itu masa peralihan ya. Jadi agak sedikit chaos ya. Chaos gitu. Bahkan orang-orang lama itu mereka hanya bubar itu Ekspresi. Kenapa saya jadi PU? Salah satu karena memang orang-orang nggak ada lagi yang ngurus. Gitu. Nggak ada yang lagi ngurus. Saya diminta untuk pegang, ya sudah. Dengan apa namanya SDM yang ada coba kita hidup. Setelah kamu siapa yang megang? PU atau setelah saya itu ada Umar Tajudin. Nah, setelah Umar Tajudin ada Fajar AF yang sekarang punya percetakan utama. Mas Fajar. Di situ baru mulai bagus lah. Mulai bagus Ekspresi itu di tangan siapa sih? Nah, gini. Fondasi yang kemudian mengubah Ekspresi salah satunya adalah ketika saya pegang itu Ekspresi, saya mengubah pola rekrutmen anggotanya. Semula Ekspresi itu ketika saya masuk, polanya adalah open recruitment, si yang mendaftar atau peserta di interview. Materi interviewnya itu tentang pengetahuan jurnalistik dasar, gitu. Baru dari sekian yang daftar itu dinyatakan lulus tidak lulus. Berdasarkan hasil dari interview baik lisan maupun tulis. Ada 2 kan. Nah ini menurut saya nggak fair, gitu. Ya waktu itu saya lulus, tapi menurut saya nggak fair. Satu, tidak semua mahasiswa punya background pengetahuan tentang jurnalistik. Nah, kenapa dia mau masuk di UKM jurnalistik? Ya karena memang belum tahu. Biar tahu di situ. Iya, tapi kok sudah dihadang dengan penerimaan seperti itu? Pertanyaan-pertanyaan yang sudah lama. Pertanyaan-pertanyaan yang kok aneh gitu loh. Dan satu lagi yang paling mendasar adalah setiap mahasiswa dia punya hak yang sama untuk bisa mengakses semua organisasi intra yang ada di kampus. Karena apa? Kita bayar SPP yang sama kok. Betul. Dan ini organisasi intra kampus baik UKM maupun kayak dulu namanya Senat ya. Kalau sekarang kan jadi BEM ya. Nah, itu kan juga dia berjalan mengelola keuangan kampus yang di situ uang kita ada. Anggarannya untuk mahasiswa ada. Harusnya setiap UKM tidak ada pola diterima tidak diterima di awal rekrutmennya. Semua harus diterima dong. Karena itu adalah hak gitu. Sementara dalam prosesnya dia melanjutkan apa tidak itu hak dia. Otomatis ya. Otomatis. Akhirnya saya ubah itu pola penerimaan anggota Ekspresi. Karena semua berhak masuk. Betul. Karena ada uangnya di situ. Betul. Sudah bayar SPP semua. Akhirnya yang waktu sebelum saya pegang Ekspresi pola rekrutmennya per semester. Gitu. Per semester ada open recruitment anggota baru. Terima tidak terima. Yang diterima cuma 15 orang. Dari 15 orang ini dalam prosesnya hanya menyisakan 2-3 kayak gitu. Patah di tengah di proses awal kan. Gitu. Itu saya ubah. Dalam 1 tahun hanya penerimaan 1. Cuma proses cukup panjang di awal. Istilahnya semua terima, lakukan proses magang. Nanti mereka sendiri ya yang menentukan saya bertahan apa tidak. Magang 3 bulan. Setelah 3 bulan, ya mereka yang melantik dirinya sendiri sebenarnya, gitu. Sementara pengurus melantik mereka, ya itu kan cuma sekedar ini aja, seremoni aja. Ini prinsip dasar ya, bahwa kita bergabung di organisasi itu berdasarkan dari kesadaran dan memang kebutuhan, bukan karena paksaan. Itu, jadi saya ubah. Dan itu diterapkan oleh teman-teman sampai sekarang. Gitu. Penerimaan anggota hanya 1 tahun sekali. Dan diterima aja dulu ya. Nanti ada
pelatihan jurnalistik tingkat dasar. Terus nanti mereka dalam proses magang itu ada praktik kerja-kerja media seperti apa. Ada liputan, ada apa. Ada salah satu matanya kemas media. Seleksi alam bekerja lah Yap, di situ. di situ. Asalkan mereka harus diterima dulu. Betul. Karena sebagai apa? Organisasi yang dibiayai oleh Kampus. Di mana punya uang hak itu hasil dari mahasiswa. Betul. Itu prinsip dasar ya. Iya, iya. Jadi nggak boleh itu senior mereka terima tidak Oh terima iya di juga awal. sih, prinsipnya memang gitu sih. Nah, Ekspresi di kemudian perubahannya sangat bagus dan sebagainya, generasinya setelah saya jelas ada Zen, ada siapa-siapa, terutama gitu. Zen gitu. Jadi yang menginterview Zen itu ya saya. Oh, gitu. dirimu yang Ya, karena sesama Cirebon kan. Oh ini Cirebon. Tapi saya mencoba interview dia bukan bukan pengetahuan jurnalis dasar, bukan materinya. Iya, bukan itu. Bukan itu. Lebih mencoba nyari ini ya, bondingnya ya, kedekatannya aja. Gitu. Jadi waktu itu saya bilang kerja-kerja jurnalistik bagaimana caranya, yang paling dasar mencari berita. Mencari berita. Salah satu berita itu kan dari si narasumber. Bahannya. Rata-rata kita tidak tahu narasumbernya siapa. Bukan tidak tahu, tepatnya tidak kenal, gitu. Tapi kita harus tahu latar apa sebagainya. Waktu itu saya minta, Jan, coba kamu tanya mbaknya yang masuk ke Kopma, Koperasi Mahasiswa itu. Dia punya nama siapa, jurusan apa, gitu. Oh. Waktu itu. Gitu caranya. Jan ke sana dan data itu dia dapat. Ya sudah, itu standarnya, lulus kamu. Karena mentalnya udah kebentuk. Ya. Gitu. Bukan pengetahuan teknik jurnalistiknya, bukan. Itu pengetahuan teknik jurnalistik akan kita dapatkan dalam proses setelah masuk. Oh iya. Yang penting kan kita cari mentalnya nih. Ya. Anak ini bisa nggak liputan di lapangan? Ya. Karena ada juga yang tampak dia mungkin bacaannya bagus, tapi cari berita bingung-bingung. Nggak bisa. Karena konteksnya bukan bingung-bingung ini, tapi mentalnya. Mentalnya memang tidak bisa di lapangan juga. Gitu. Oh. Dan itu juga nggak masalah. Itu juga tetap kita terima. Iya. Gitu. Karena nanti dibutuhkan untuk formasi keseluruhan. Sebagai editor mungkin. Ya. Sebagai apa? Kalau dulu istilahnya redpel. Redpel ya. Redaktur pelaksana. Itulah. Kembali ke ini. Ke Ekspresi, saya tinggalkan kampus setelah selesai Ekspresi. Dan saya ada kesempatan bergabung di AKY, Akademi Kebudayaan Jogja. Itu komunitas yang diberi ruang oleh INSIS ya. Di situ saya ketemu dengan Eka, Putut dan kawan-kawan lain lah. Di situ saya proses. Cantik Tiluka kan terbit di AKY kan? AKY pertama. AKY dengan jendela ya? AKY dengan jendela. Jadi Eka waktu itu bukan Cantik Itu Luka. Draftnya. Judulnya Oh Anjing. Oh Anjing. Oh Anjing. Terus dalam prosesnya setelah kita diskusi dan sebagainya, dia mengubah Cantik Itu Luka. Itu dia edit sendiri. Dia layout sendiri. Eka. Bahkan cover bukunya dia sendiri yang ngegrafis dan mendesain. Dia jago ya desain grafis. Dia itu desain cover. Oh. Desain cover kalau kita mengetahui buku-buku terbitan era sebelum 2000 gitu. Kayak Terawang apa kayak gitu-gitu. Dia yang buat. Kalau ada di halaman kolofon desain covernya itu Siti Sundari. Dia. Itulah Eka. Oh, dia kan UGM ya? Baleirung kan dia? Filsafat, dia Baleirung. Baleirung dengan Ekspresi ketemu di AKY. Ya. Dengan Putut juga Baleirung enggak dia? Enggak. Dia filsafat. Dia itu kelola buletin namanya Ajaib. Oh, berarti memang Mas Faiz ini dengan teman-teman, dengan abang-abang senior di Jogja itu yang sekarang terkumpul itu memang punya akar yang sama dari
Pers mahasiswa. Pers mahasiswa. Salah satunya itu. Kalau Mas Putut dia bikin tabloid lagi, tabloid sendiri gitu. Buletin. Buletin. Artian kenapa sih harus harus media di zaman itu? Bukan konteksnya kenapa harus media ya. Ya mungkin karena ini yang mempertemukan kita kan keseharian kita seperti apa sih? Kan gitu. Paham. Gitu. Artinya ketika saya dengan Eka sebelumnya saya belum ketemu, kenal, ya belum tahu. Ya taunya di AKY gitu. Sama Putut pun juga sebenarnya. Cuma kalau Putut kan saya sudah tahu ketika 98 ya. Oh, ketemu. Ketemu di jalan waktu aksi-aksi itu. Tapi belum kenal. Oh. Tuh. Di AKY sekitar 5 tahunan lah. Nah, ini Mas Mas itu kan bergabung dengan Radio Buku itu juga bagaimana itu ceritanya? Oh, jadi setelah AKY kita membuat komunitas. Waktu itu kepentingannya lebih untuk memberi ruang kepada teman-teman AKY generasi berikutnya atau yang muda lah ya. Itu tanda baca, di situ ada Hasta. Oh ya, AKY dulu ya, AKY. Tanda baca. Gitu. Nah, setelah mereka tanda baca jalan, saya pamit dari tanda baca. Oh gitu. Saya pamit kayaknya udah gitu. Terus nggak lama kemudian juga Putut juga pamit. Nah, ketika saya sudah tidak di tanda baca, saya sempat main di Yayasan Umar Khayyam. Gimana? Yayasan Umar Khayyam. Oke. Yayasan Umar Khayyam. Waktu itu Kusen Ali Fahadi yang pegang Yayasan Umar Khayyam. Dia bilang, bisa nggak ya kita bikin diskusi apa sebagainya, karena waktu di AKY saya itu memegang divisi pendidikan ya. Karena mungkin saya dari IKIP. Oke. Gitu. Ya nggak selesai. Dan waktu itu saya sempat bilang sama almarhum Mas Fakih ya, Pak, ini teman-teman yang diterima di AKY rata-rata dari kampus besar. UGM, ada juga Unpad. UNY. Enggak. Waktu itu belum ini kan IKIP ya. Kecil IKIP. Waktu itu saya sampai tanya ke Pak Mansur, kok ada yang diterima dari IKIP dan itu saya sendirian. Oke. Gitu. Ini yang lainnya teman-teman dari kampus besar, kenapa? Pak Mansur waktu itu cuma merespon, loh kamu lupa kalau saya juga dari institut. Institut apa? Saya IAIN. Oh dia IAIN. IAIN Ciputat dia S1-nya. Oh Mas Fakih itu IAIN Ciputat. Iya. Oh. Itu yang membuat yang semula saya minder. Tiba-tiba. Oh iya. Konteksnya adalah Mansur ini ya meletakkan bahwa semua punya kesempatan yang sama. Oh. Apapun itu background dan latarnya. Dulu kan institut ya, belum universitas. Gitu. Jadi ya yang semula saya minder ketemu Eka, Putut dan sebagainya. Karena Mansur memberi ruang, pemahaman ruang dan kesempatan yang sama, hanya saya bisa berbaur. Saya bisa belajar sama Eka, belajar sama Putut, belajar sama kawan-kawan yang lain. Di situ. Di AKY itu, tanda baca. Dan itu prinsip-prinsip dasar. Kalau semula di kampus saya memahami hak setiap mahasiswa masuk UKM. Kalau di AKY saya memahami semua orang, apapun latarnya, punya hak yang sama dalam proses belajar bersama dalam sebuah komunitas. Itulah prinsipmu yang kamu bawa ke mana-mana sekarang. Ke Radio Buku salah satunya. Iya. Setelah Yayasan Umar Khayyam, saya bikin diskusi-diskusi dan Absas juga apresiasi yang setiap tahun itu ada diskusi. Itu udah lama ya? Sekarang masuk tahun 20 tahun kan? Udah lama artinya? Udah lama. Itu 2 kali di Yayasan Umar Khayyam. Berarti Mas masih sempat di Yayasan Umar Khayyam ya? Iya. Berarti Mas ini dari komunitas ke komunitas berarti? Iya. Kalau Tan Malaka dari penjara ke penjara. Waduh. Dari komunitas ke komunitas, dari penjara ke penjara. Itu Muhyiddin itu sempat kontak ya. Itu sudah masuk 2010 kalau tidak salah. Dia tuh kontak ya. Ngobrol lah, balik lah gitu. Maksudnya balik lah gimana? Gini, kalau udah Muhyiddin ya ceritanya. Dulu kan saya
setelah ekspresi di AKY. Lingkaran di AKY banyakkan dari UGM. Oh. Nah, tahu kan bagaimana ekspresi dengan Balairung gitu, dengan antara kampus Wetan Kali dan Kulon Kali. Oke. Gitu kan. Nah, dikiranya saya agak ngeblok dengan Kulon Kali. Gitu. Tetanggaan sebenarnya. Nah, waktu itu saya sempat bilang sama Nasarul Alim sama teman-teman, nggak kok. Saya di sana, gitu. Saya kan tetap menjadi bagian dari kampus Wetan, gitu. Artinya kampus Timur ya. Kan di tengah antara IKIP sama UGM itu kan ada lembah pembatasnya. Iya, lembah. Gitu. Dan itu saya buktikan. Contohnya waktu di AKY di 2003 ada event. Jadi Pram waktu itu buat Lentera di Pantara, terbitkan 7 judul. Dia butuh launching. Waktu itu dikontak oleh anaknya, Mbak Isti, untuk di Jogja. Saya sampaikan ke teman-teman AKY, oke, kita ini, dan waktu Pak Mansur masih ada, Pak Mansur juga mensupport, insist mensupport. Bahkan Pak Mansur waktu itu bilang, oke, kira-kira siapa yang bisa atau menurut teman-teman ini siapa yang pas cukup cepat mendampingi Pram. Oke. Di list lah, ada Jas Yunus Aditondro, ada Arif Budiman, gitu, termasuk ada Gus Dur. Mengerucut pada Gus Dur, waktu itu Gus Dur baru lengser. Mengerucut pada Gus Dur. Konteksnya adalah kepentingan mempertemukan antara simbol NU dengan simbol Lekra. Oke. Gitu. Makanya tajuknya Pram dan Kita. Gitu. Di bulan apa? Maret kalau nggak salah. Itu momentumnya Tahun berapa? 2003. Maret 2003. Momentumnya adalah sama, itu ulang tahunnya Pram. Launching Lentera di Pantara itu momennya di ulang tahunnya Pram, 6 Februari. Jadi sudah di Jakarta dulu, setelah Jakarta Bandung, terakhir Jogja, jatuhnya di Maret. Gitu. Itu saya sampaikan ke teman-teman bahwa meskipun saya di Kulon Kali, saya tetap akan mengajak teman-teman Etan Kali gitu. Ya. Makanya kan terbitan pertama AKY itu dengan jendela. Iya. Gitu. Jendela ini kan teman-teman ekspresi. Termasuk acara Pram dan Kita juga melibatkan teman-teman. Gitu. Posisinya di situlah. Saya mencoba selalu, meskipun saya ada di mana, tapi tetap jejak lama, lingkaran lama saya pertemukan. Berarti Muhyiddin bilang baliklah itu di situ. Di situ, karena saya dari IKIP. Baliklah. Sebelumnya sebenarnya pernah kan, saya juga sempat di awal-awal ada gelaran budaya, Muhyiddin di situ ada, Bakar Wibowo ada di situ dengan Taufik Razen, di Poandi sama Galam. Sering main ke sana. Cuma saya bilang enggak lah, saya ke Kulon Kali dulu. Oh gitu. Gitu. Itu gelaran budaya cikal bakal jadi Indonesia Buku itu ya? Bahasa Muhyiddin, kamu baliklah ini. Bilang oke, ya udah nggak apa-apa. Dan waktu itu Muhyiddin cuma bilang, pengalaman waktu di AKY Insis, tolong dong dipraktikkan di sini. Di Radio Buku? Radio Buku. Waktu itu Indonesia Buku, Radio Buku belum ada. Oke. Nah, ngajaknya gitu? 2010 itu. Radio Buku kan 2011. Gitu. Indonesia Buku kapan sih? Indonesia Buku kan dia terbentuk 2006. Bukan gelaran buku itu? Bukan. Gelaran budaya terbentuk 98. Oh, gelaran budaya 98. Gelaran budaya 98 terbentuk, setelah masuk 10 tahun dibubarin. Terjadilah persiapan sebelumnya itu di 2006 ada Indonesia Buku. Indonesia Buku. Nah, pembubaran gelaran budaya kalau tidak salah itu di 2008 setelah masuk 10 tahun. Oh gitu. Akhirnya Muhyiddin cerita, ini kita lagi mau bikin penulisan sejarah kampung. Latihan itu. Nah, kamu kan ada pengalaman di kayak Insis kan, akhirnya kita di grassroots ya. Di situ kita sering kali dapat kesempatan kemana-kemana, belajar di mana, dan masuk penulisan sejarah lokal ya dari situ. Hanya saya praktikkan apa yang saya dapatkan, saya pelajari di AKY itu di Indonesia Buku. Terus rintisan ada Radio Buku 2011
11 gitu. Oke. Kalau dirunut ya. Aku mau ngetanya soal apa taman baca masyarakat. Kita gini Mas, Mas kan sudah bergelut cukup lama gitu ya, dari Ekspresi sampai sekarang menjadi PLT Pustaka Bergerak Indonesia. Wah teman-teman, Fasa Asol ini menerbitkan, ada bukunya namanya ini Daftar Hitam Dendam, editornya saya. Jadi waktu itu dia buku kutukan itu. Awalnya saya nggak mau. Dia malas kan, dia tuh kan sering ngedit. Terus dalam pengeditan itu dia juga buat prolog atau epilog. Nah, terus saya merasa bahwa orang ini kok nggak mau ngumpulin buku, ngumpulin tulisannya. Saya telusuri tulisannya, tanya ke teman-temannya apa semua. Jadilah buku ini diterbitkan oleh Timun Laut. Ini kabar Timun Laut gimana? Bagus loh namanya, Timun Laut. Ya lahir dan Daftar Hitam Dendam. hanya terbitkan buku itu. Saya ngedit ini. Nah, tapi pertanyaan saya Mas, apa sih kendala kita dalam ini masalah literasi nih, literasi Indonesia? Apa sih kendala kita sebenarnya Mas? Dengan kondisi kita ini begini-begini aja gitu loh. Apa istilahmu itu sama Kofadis? Kofadis literasi Indonesia. Iya, apa ya Kofadis? Maksudnya gini. Kofadis literasi Indonesia. Kofadis ini kan dia dari bahasa Latin toh. Iya. Nah, harfiahnya kan kemana kau pergi? Iya, mau kemana kah kita ini? Mau kemanakah kita ini atau kemana kau pergi? Okay. Nah, saya mencoba melacak gitu, apa sih dari Kofadis ini? Kok kenapa sih? Ini kan kayaknya frasa yang cukup latah sekali pada masanya. Bahkan kalau sekarang ya mungkin masih ada yang menggunakan. Itu cukup latah. Saya coba mencari antonimnya. Lawannya dari Kofadis itu apa sih? Oke. Gitu. Untuk konteks tadi ya literasi ya. Ya, literasi. Terus, nah ini saya menemukan ternyata antonim dari Kofadis itu hais manebo. Nah, apa itu? Itu juga bahasa Latin atau his maneu. Dua-duanya punya makna harfiah yang sama. Aku di sini. Aku tinggal dan menetap di sini. Gitu. Hais maneo atau hais manebo itu. Itu lawannya Kofadis. Oke. Nah, saya mencoba melihat kalau konteksnya gerakan literasi mulai dari sana. Gimana itu? Hais maneo itu. Hais maneo. Aku di sini, tinggal menetap di sini. Nah, konteks literasinya begini di Kofadis. Itu kan pertanyaan yang tadi ya. Kau mau kemana atau kita hendak kemana? Ya. Gitu. Ini kan kerap kali butuh yang namanya peta, yang namanya juga mau jalan. Petanya seperti apa dan sebagainya. Karena itu alat bantu gerak kita mau kemana. Cuma kerap kali gitu, peta dan ininya itu dirancang itu tidak berawal dari hais manebo atau hais maneu. Tempat kita sekarang ini gitu. Iya. Harusnya kita mulai dari sini kan. Oke. Kita menetap tinggal di sini, kita ulik apa yang ada di sini. Pengetahuan apa yang ada di sekitar kita, tempat tinggal kita sehari-hari. Nah, itu jadi pondasi. Oke. Itu jadi pondasi hasil mappingnya. Kaitannya dengan tadi sejarah kampung, penulisan riset dan sejarah kampung itu kan semangatnya ada di sana. Oke. Sejarah lokal, pengetahuan lokal itu adalah kebalikannya dari Kofadis. Oke. Diniatkan untuk fondasi. Kalau kita tidak memulai dari diri kita, tidak memulai dari potensi apa yang kita punya, mungkin kita bisa
apa namanya, tampak apa ya, tampak populis, tampak bisa kemana-mana dan sebagainya, tapi akar kita nggak punya. Tapi harus punya akar yang kuat. Betul. Dan mappingnya berangkat dari sini. Baru setelah itu berangkat, kita mau kemana? Mau kemana? Ini yang dilupakan. Ini yang belum diurus ya. Ini belum diurus sampai semua. Mau tanya-tanya mau ke Fadis gimana? Kalau kita belum urus mappingnya, mapnya ini. Mulainya dari sana. Tapi menurut Mas Faiz yang sudah bergelut sejak anggaplah tahun 2000-an ya. Ya. Dunia bacaan kita di Indonesia itu maju ya atau enggak? Gini. Dengan era sekarang gitu. Saya kan seringkali kita mendapat atau mendengar atau membaca lah statement-statement atau pernyataan-pernyataan bahwa literasi Indonesia rendah, bla 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 dan sebagainya kayak gitu. Lembaga A melakukan riset dengan pola ini ya, pertanyaan yang menurut saya problematis standarisasinya. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak gitu berawal atau tidak dimulai dari Heismanium. Gitu. Pertanyaan-pertanyaan sebenarnya mengambang. Kemajuan sebuah negara, bla bla bla. Nah, kita dipotret dari situ, tanpa mereka mengetahui Heismanium seperti apa. Padahal kalau kita ngomong sejarah, jejak lama, ya gen literasi bangsa kita sebenarnya ya sangat kuat lah. Di Jawa kan kita ada ini ya, ada negara kertagama. Gitu. Kalau kita mau melihat sejarah Jawa, ya dari situlah kita mulai. Pada masa itu mereka sudah bisa bikin, artinya mau yang kita sudah punya kitab gitu. Dan itu kitab yang mereka bikin sendiri. Kalau kita ke Bugis, ya ada Ilaga-Ligo. Dan itu peradaban yang diakui oleh dunia. Kalau kita dianggap literasi kita rendah sebagainya, nggak punya jejak perjalanan, wajar. Ini gen kita enggak loh. Gen kita itu mau yang kita punya jejak yang kuat. Gitu. Pertanyaan kenapa sekarang dianggap lemah? PR-nya kan di situ. Kenapa kita dianggap lemah ya? Nah, kalau kita periksa lagi kan yang tadi standar-standar yang dilakukan itu kan ya tidak mengakar dengan konteks kita. Kita dengan bentuk kepulauan, kawasan yang cukup luas dan sebagainya, yang semua ya infrastruktur juga belum merata, apa semua juga. Kemudian dipotret dengan standar yang mereka rumuskan tidak berbasis Heismanium itu. Betul sih. Tidak berbasis dari konteks lokalnya. Problemnya kan di situ. Nah, beberapa teman-teman pegiat literasi ya, terutama yang cukup seringkali menolak anggapan literasi lemah ya, suka bergerak. Karena mereka mengalami sendiri di lapangan ketika mereka ngelapakan sebagainya, banyak kok yang mengakses, banyak kok yang baca, banyak yang membaca. Anak-anak mereka itu ngurumunin itu kuda pusaka. Anak itu menanti itu di dermaga itu menanti perahu pustaka datang bawa buku. Berarti kan problemnya ada di akses yang terbatas. Akses berarti maksudnya. Salah satunya itu. Tapi kan bukan berarti di kemudian kita menafikan pandangan luar ya. Itu kan jadi bahan untuk refleksi kita. Ya hanya kita mencoba mempertanyakan kenapa ya. Gitu. Jadi kalau saya memulainya bukan dari Quo Vadis ya. Memulainya dari Heismanium atau Heismanium. Saya di sini, saya tinggal menetap di sini. Itu yang perlu diulik. Ya. Sebagai akar dan fondasi. Baru setelah itu mau kemana-mana terserah lah. Menarik. Teman-teman sekalian, saya kira sudah cukup ya Mas ya.
Ada jadi potongan di Instagram nanti nih. Ada dua atau tiga lah. Ya. Nanti Mas terima kolaborasi ya. Oke. Teman-teman sekalian, itu saja percakapan kita dengan Faiz Ashol, penulis, editor, pegiat literasi, pegiat pustaka. Dia sekarang PLT Pustaka Berkarya Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.